Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita buka ta'lim subuh keluarga kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah yang kita sama-sama lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima segala amal soleh yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah akan disampaikan materi tentang sholat dan kesehatan jiwa. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 277 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dibuka dulu ya, Al-Baqarah 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebaikan, amilus solihat, kemudian wa aqamus sholat, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa atuz zakata, lahum, bagi mereka, ajruhum inda rabbihim, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Tuhannya, dan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dalam surat Al-Baqarah 277 ini Allah menggambarkan tentang orang-orang yang beriman yang beramal soleh, yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka bagi mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda. Kemudian di samping itu juga Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, kemudian beramal soleh, ya, itu akan diberikan rasa ketenangan dalam hatinya, berupa rasa dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi dijauhkan dari rasa takut dan juga rasa bersedih hati. Jadi orang-orang yang bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ketika kita dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan, nah, itu berarti kita mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya adalah kita menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan itulah keutamaan
Salah satunya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Karena apa? Karena selain sholat itu memberikan manfaat untuk kesehatan jasmani, sholat juga diyakini memberi manfaat yang sangat besar untuk kesehatan jiwa. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung dari Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sholat itu akan mampu memberikan rasa tentram dan nyaman bagi yang mendirikannya, dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Ya. Rasa tenang ini diperoleh karena di dalam sholat seseorang hanya hamba mampu berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya, dengan Robnya, dalam bentuk munajat, lantunan ayat, doa dan zikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, jadi dalam surat Ar-Ra'd digambarkan bagaimana orang-orang yang beriman yang akan diberikan ketentraman hatinya, ketentraman batinnya, ketentraman jiwanya dengan mengingat Allah. Dan salah satu cara untuk mengingat Allah adalah dengan mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat ya, akan mendapatkan ketentraman jiwa, ketentraman hati. Di awal tadi ya, mereka dijauhkan dari rasa ketakutan, kemudian rasa sedih, kemudian juga mereka diberikan ketenangan batin. Dan itulah yang banyak orang mencari ketenangan jiwa, ya, ketenangan batin, ya, dengan berpergian ke suatu tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat yang yang bisa membuat hati mereka tenang. Tapi ternyata kalau kita merujuk pada Al-Quran, ketenangan jiwa itu, ketenangan batin itu tidak diperoleh dengan melakukan hal-hal yang ini hanya mudah saja, yaitu dengan kita mengingat Allah, yaitu dengan salah satunya mendirikan sholat. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan subuh, kajian subuh keluarga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, menunaikannya dengan tertib, dengan istiqomah, hingga akhir hayat kita istiqomah dalam melaksanakan sholat. Di mana juga memang sholat adalah rukun Islam kita, sehingga kita harus melaksanakannya, ya, kecuali ada ujur syar'i, ya. Ujur syar'i seperti kaum wanita yang sedang mengalami menstruasi, dia tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi bagi laki-laki, dia harus sholat, tidak ada waktu liburnya sampai dia menutup mata, dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sibuk, dalam kondisi lapang, ya. Semua kondisi-kondisi tersebut tidak menggugurkan kita untuk tidak melaksanakan sholat.
Dan salat adalah salah satu hal yang akan pertama-tama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Apabila salat kita bagus, maka akan baguslah seluruh amal kita. Dan apabila salatnya jelek, maka jeleklah seluruh amal kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.